Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Mari Bapak pada subuh jamaah yang dimuliakan Allah, kita untuk mengikuti kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah pada Ahad subuh ini surat ke-6, surat Al-An'am ayat ke-126 dan 127. Izin Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza siratul rabbika mustaqima. Qad fassalna la ayata Qad fassalna ayati liqaumin yadhakkarun. Lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pada pagi hari ini kita akan membahas surah Al-An'am ayat 126 127. Ayat sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya ini menyebutkan tentang orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan tentang kemuliaan ajarannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berupa petunjuk dan agama, yaitu agama Islam, agama yang benar yang Allah pilihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Dan inilah jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu yang lurus. Jalan Tuhanmu yang lurus. Ya. Inilah itu agama Islam, atau juga ada yang menyebutkan ini Al-Quran, kemudian ajaran-ajaran Islam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan jalan yang lurus, jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meniti di jalan tersebut atau di dalam Islam, hidup melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi dari segala larangannya, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat nanti, ya. Jadi maksud dari ini adalah jalan yang lurus, yang ditetapkan oleh Allah, yaitu agama Islam yang diturunkan melalui Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan apa-apa yang Allah wahyukan kepadanya di dalam Al-Quran, yaitulah jalan yang lurus. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap diberikan atau tetap berada di jalan yang lurus, yaitu ketika kita baca surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka itu? Ya. Alladzi an'amna 'alaihim minan nabiyyin, para nabi itu. Wasiddiqin,
orang-orang yang siddiq, yang jujur, tidak pernah berbuat bohong sedikit pun. Nah, kalau yang selalu bikin hoax, ya tentu saja ini sebaliknya. Dia berada di jalan yang tidak lurus dan tidak nikmat dalam hidupnya. Orang yang selalu berbuat hoax itu hidupnya itu tidak tenang, gitu ya. As-siddiqin was-syuhada, dan orang-orang yang syahid. Nah, itu termasuk orang yang diberikan nikmat oleh Allah karena berada dalam jalan yang lurus. Was-shalihin, dan orang-orang yang soleh. Kita ini masuk yang mana? Nabiin bukan, siddiqin juga bukan. Kalau kita selalu aja sering berbohong. Wasyuhada, orang syuhada itu dia hidupnya itu untuk Allah saja, ya, sampai nyawa sekalian, berjuang di jalan Allah sampai titik darah penghabisan. Ini syuhada. Walaupun syuhada atau syahid itu ada macam-macam, atau ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ada yang betul-betul syahid karena perang mempertahankan agama. Ada juga yang mati syahid karena sedang melahirkan, atau yang tenggelam. Ada juga yang tabrak gitu. Nah, walaupun tingkatannya berbeda antara yang mati syahid ketika sedang perang gitu ya. Nah, minimal kita ini termasuk orang yang sholihin, ya, wasyuhada wasyolihin, orang-orang yang soleh. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang soleh? Ya tentunya kita berusaha sekuat tenaga agar kita terus meningkatkan iman kita dan sekaligus menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dari segala larangannya. Ya, soleh itu orang yang baik, orang yang benar. Hidupnya itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhkan dari segala larangannya. Sholatnya juga soleh, benar. Ya, ada yang mengartikan soleh itu orang profesional gitu. Kalau orang profesional itu kan melaksanakan profesinya itu benar-benar karena ilmu dan pengalamannya, ya. Ilmu dan pengalaman. Jadi syarat dan rukunnya itu betul-betul dilaksanakan. Nah, itu orang profesional. Nah, ketika kita sholat, kemudian kita asal baik, yang penting sholat, berarti ini belum profesional sholatnya. Ya. Ketika kita zakat, mengeluarkan yang penting mengeluarkan. Nah, iya, udah zakat, tetapi belum profesional, ya. Jadi benar-benar yang soleh, yang sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya, sesuai dengan syarat dan rukunnya yang benar. Nah, jadi itulah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang tadi itu, yang diberikan nikmat oleh Allah dalam hidupnya, walaupun hidupnya banyak sekali ujian dan cobaan. Ya, para nabi itu apa tidak ada ujian dan cobaan dalam hidupnya? Oh, lebih banyak daripada kita. Tapi mereka hidupnya itu tenang gitu ya. Diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan di dunia saja tapi juga di akhirat. Ya.
Itu yang kita harapkan. Qad fassalnal ayati liqaumi yadzakkarun. Qad sesungguhnya kami telah menjelaskan, fassalna, kami telah menjelaskan al ayati, ayat-ayat, liqaumin, kepada kaum atau kepada orang-orang yadzakkarun, yang selalu mengambil pelajaran. Apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sudah komplit sekali ya. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Apa aja ada, baik secara tersurat ataupun secara tersirat, itu di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini sudah sempurna gitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna ya. Tinggal mungkin penjelasan-penjelasannya saja, atau penafsirannya saja, pemahamannya. Nah, itu. Tapi ini akan diterima Al-Quran ini atau penjelasan-penjelasan dari Allah itu, baik hukumnya ataupun tentang sosial, tentang ibadah dan sebagainya, ya, ini hanya akan diterima oleh orang-orang yang selalu mengambil pelajaran. Liqaumi yadzakkarun, yang selalu mengambil pelajaran. Kalau orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran, kira-kira bisa diambil nggak, atau bisa dipakai nggak? Tentunya mereka tidak akan memakainya. Ya, ini kalau yang tidak ada kemauan untuk mengambil pelajaran. Nah, orang yang bisa mengambil pelajaran itu ya orang yang betul-betul pemikirannya juga dia gunakan dengan baik, akalnya, perasaannya, hatinya. Nah, semua perangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu digunakan oleh dia untuk memahami ayat-ayat ini. Ya, tentunya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu memerlukan kesungguhan kita untuk mempelajarinya. Ya kan, mulai dari kita baca pun mulai dari hurufnya a, ba, ta gitu. Nah, kalau orang yang tidak punya kemauan, males mempelajari Al-Quran. Ya. Belum hukum-hukumnya, tajwid, bacaannya gitu kan. Capek kan mempelajari Al-Quran. Ya memang kita harus bercapek-capek. Dalam belajar memang kita harus bercapek-capek. Man lam yaduk dulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatih. Barang siapa yang tidak pernah merasakan susah payahnya belajar Al-Quran diantaranya, maka dia akan berada dalam penyesalan karena kebodohan selama hayatnya. Oleh karena itu maka kita dan saya pun terus belajar Al-Quran, terus mempelajari Al-Quran. Walaupun mengajar, hakikatnya adalah belajar. Hakikatu ta'lim wa ta'allum. Hakikat dari mengajar itu adalah belajar. Ya itu ya.
Aduh susah sekali nih belajar. Emang ya, memang belajar itu susah. Harus bersusah-susah. Harus berpayah-payah ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Itu orang yang belajar. Ya, jadi itu belajar bacanya aja kan sampai bertahun-tahun kita. Kan? Belum nanti kita membaca lancarnya, melancarkan bacaannya. Belum lagi menghafal ayat-ayatnya. Belum lagi memahaminya. Ya kan? Penafsiran-penafsirannya. Tapi ingat bahwa proses sampai kita paham Al-Quran itu proses itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan pahalanya, bukan hasilnya. Wah, ini orang hebat bener nih, 2 tahun sudah hafal Al-Quran, hebat bener kan? Nah, kalau yang menghafal Al-Quran dengan cepat itu paling cepat mendapat pujian dari manusia. Tapi belum tentu paling banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang banyak pahalanya adalah orang yang terus saja menghafal lagi, nggak hafal-hafal. Kan itu prosesnya itu. Ya. Proses untuk menghafal, proses untuk memahami Al-Quran. Maka kita ya di sini ini dalam proses untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu belajar atau mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang tafsir Al-Quran ini. Ya, itu ya. Mudah-mudahan aja kita termasuk orang yang orang yang dapat banyak pahalanya, yang soleh, ya. Bahkan kalau bisa menjadi syahid, gitu. Amin ya rabbal alamin. Dengan belajar terus, belajar di hari Minggu ini diantaranya. Pagi-pagi kan berat sekali ya, ninggalkan lari pagi, ninggalkan apa lagi tuh kalau Minggu itu. Udah malamnya kurang tidur lagi. Itu berat sekali ya. Bagi siapa? Yang kemarin disebutkan itu. Bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah itu berat sekali kan. Seperti naik kemana? Ke langit itu. Sesak. Berat. Tapi bagi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pengajian kayak gini kan nggak berat ya, hanya dengerin. Walaupun harus ngantuk ya, apa-apa. Ini termasuk orang yang sedang jihad fisabilillah, karena Rasulullah pernah mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia seperti orang yang sedang jihad fisabilillah. Beda dengan perang bedanya. Ya, tentu saja. Ya, tentu saja. Tapi masuk ke dalam fisabilillah. Itu kata Rasulullah, hatta yarji'a, sampai kita pulang kembali ke rumah. Nah, selagi kita masih sedang belajar di sini, kita dianggap sebagai orang yang fisabilillah. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini apakah kita akan menjadi orang yang disebut dengan kaum yadzakkarun, kaum yang selalu mengambil pelajaran atau tidak? Di alam ini banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui mata kita. Ya, orang yang bisa mengambil pelajaran, ya, orang yang bisa mengambil pelajaran itu dia membuka mata dan membuka hatinya. Membuka mata dan membuka hatinya. Kalau kita kan kadang-kadang
Melihat sih ada kejadian ini, kejadian itu, udah begitu aja lewat gitu. Ini hatinya tidak digunakan gitu. Sehingga tidak mau mengambil pelajaran dari itu. Ya udah, ada kejadian, ada likuifaksi, ada tsunami, ada gempa bumi, ada apalagi itu ya, banyak sekali ya. Belum yang ada di tubuh kita. Itu ya lewat begitu aja. Kalau kita ya tidak mau untuk mengambil pelajaran. Nah, jadi penjelasan-penjelasan Allah di dalam Al-Quran untuk kehidupan kita ya, yang merupakan jalan hidup bagi kita yang lurus, akan bisa kita ambil kalau kitanya betul-betul mau mengambil pelajarannya. Ya, kalau kitanya tidak mau ya susah juga. Nah, orang yang tadi itu, orang yang mau mengikuti jalan yang lurus, apa anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya? Orang yang selalu berada di jalan yang lurus, yang suka mengambil pelajaran dari ayat yang tersurat ataupun yang tersirat. Nah, lahum, bagi mereka anugerahnya apa? Darussalami. Darussalami, tempat yang damai. Tempat yang damai. Nanti di akhirat itu Allah ya telah menyediakan bagi mereka, bagi kita yang selalu berada di jalan yang lurus itu tempat yang damai. Allah menyediakan tempat yang damai. Ya, Darussalam ini salah satu nama dari surga ya, Darussalam, atau sifat ya, nama surga Darussalam, atau lakob dari surga itu Darussalam, tempat yang damai, karena di sana hanya ada kedamaian ya. Kalau di dunia ada kedamaian tapi lebih banyak keributan. Di dunia itu ya, segala macam ada ya di dunia, segala macam keributan dan sebagainya, percekcokan. Tapi di dalam surga itu tidak ada itu. Di sana hanya ada kedamaian saja. Darussalam, segalanya damai. Ya, Darussalam. Itu yang pertama. Inda rabbihim. Yang kedua, di sisi Tuhan mereka. Ya. Jadi tempat yang sangat mulia itu, yang paling mulia adalah tempat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi tempat yang paling damai itu adanya di sisi Allah. Ya. Ya. Orang yang paling dekat dengan Allah, maka dia paling damai hidupnya, paling nikmat hidupnya. Yang paling di sisi Allah. Tempat yang paling damai itu adanya di sisi Allah. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ya. Kalau ada orang yang paling kuat, paling berpengaruh, paling hebat gitu, paling hebat, dan dia ngejaga yang lainnya kuat gitu. Nah, kemudian kita dekat dengan dia, maka dia akan tenang. Maka kita akan tenang. Kalau kita berada di dekat orang yang hebat, kuat dan sebagainya, ya kan begitu. Itu baru dengan orang, ya kan. Bahkan sekarang ini kan banyak
orang-orang yang terus mendekati pimpinan, mendekati presiden, itu kan banyak ya. Oh, sampai harus ABS dan sebagainya, asal Bapak senang gitu. Ngasih ini, ngasih itu dan sebagainya. Supaya apa? Supaya dekat dengan dia. Kenapa harus dekat ya dengan presiden? Kenapa banyak orang yang mendekati presiden gitu? Ya tentu saja ada keinginan, ada kepentingan supaya usahanya dimuluskan, supaya dia diangkat jadi menteri, supaya dia dikasih apa namanya itu kapling dan sebagainya. Kan begitu ya? Itu baru di sisi manusia, apalagi ini di sisi Allah. Di sisi Allah. Jadi kalau orang yang sudah dekat dengan Allah itu damai, kemudian harapannya yaitu apa? Allah memberikan apa saja yang kita inginkan. Gitu kan? Orang yang sudah dekat dengan Allah itu doanya juga terkabul. Itu orang yang paling dekat. Itu ya. Ini. Jadi yang pertama Darussalam, yang kedua inda rabbihim. Yang pertama surga yang damai, ya. Syukran ya. Yang kedua di sisi Allah. Kemudian wahuwa waliyuhum, dan dia Allah walinya mereka. Nah, walinya mereka itu adalah Allah. Ya kan? Kalau murid itu ada wali murid. Wali murid ini yang bertanggung jawab terhadap murid tersebut, ya, bayarannya, mungkin makannya, jajannya, ya, kemudian tanggung jawab kalau dia itu belajarnya baik apa tidak, ya, yang nanda tanganin raport dan sebagainya. Ini wali. Wali itu biasanya yang melindungi kan, itu wali ya. Ini mereka itu atau kita walinya adalah Allah. Yang menjaganya adalah Allah. Yang memberikan makannya adalah Allah. Yang memberikan kesejahteraannya adalah Allah. Yang memberikan segala-galanya adalah Allah. Dan yang namanya Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga tidak ada sedikit pun cercel yang diberikan kepada kita itu. Semuanya adalah kasih sayangnya, ya, dibalut dengan kasih sayang. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa ya, mereka walinya itu adalah Allah. Nah, kenapa mereka itu diberikan itu? Diberikan anugerah Darussalam, inda rabbihim, wali, ya. Diberikan surga yang damai, kemudian berada di sisi Allah, kemudian walinya adalah Allah. Kenapa bisa begitu mereka? Kenapa dianugerahi itu? Bima kanu ya'malun, ya, karena disebabkan oleh mereka itu melakukan atau amal-amal soleh mereka yang selalu mereka kerjakan. Yang selalu mereka kerjakan itu hanya amal soleh. Amal toleh tidak dikerjakan. Kalaupun dia melakukannya tidak disengaja kesalahan tersebut, maka langsung dia bertaubat. Wasari'u ila magfiratin. Ya, mereka cepat untuk beristighfar, cepat untuk sadar,
wah ini salah, ya. Ini salah langsung. Ini orang yang soleh ya seperti itu. Nah ini, jadi mereka mendapatkan surga, mereka dekat dengan Allah, mereka walinya adalah Allah karena amal soleh mereka yang selalu mereka kerjakan di muka bumi ini sekarang. Gitu. Kalau kita ingin termasuk di dalamnya, ya itu. Kita beramal terus ya. Dimanapun, di masjid beramal soleh, di rumah beramal soleh, di sekolah beramal soleh, di pasar beramal soleh, dimanapun kita beramal soleh. Ya, melakukan amalnya itu amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Ya, itu ya. Nah itu 2 ayat dari surah Al-An'am ayat ke 106 betul 126 dan 127. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat kita ambil pelajarannya dari ayat ini dan kita menerapkannya. Kita sudah tahu bahwa Islam dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu merupakan jalan yang lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya, ya lurus. Yang mesti kita lakukan, ya mesti kita pegang teguh, mesti kita jalankan pada jalan yang lurus tersebut. Kemudian Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran itu segala macam ya, yang halal, yang haram dan sebagainya sudah ada di dalamnya. Tinggal kita mempelajarinya saja. Ya, kita mempelajarinya, kita memahaminya dan kita menerapkannya. Maka kita akan mendapatkan Darussalam inda rabbihim dan walinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu saya mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau bertanya. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang belum bisa saya jawab, nanti ditangguhkan jawabannya. Mungkin saya harus baca dulu karena saya juga lagi sedang dalam tahap belajar juga ya. Terima kasih. Enggak. Aris, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini Pak Ustadz. Dalam bekerja termasuk jihad fisabilillah atau masuk kategori yang lain gitu? Yang bekerja dalam kerja mencari nafkah. Kayak kemarin ini melenceng dari topik Pak ya. Nah, adik saya kemarin meninggal dalam posisi bekerja gitu. Meninggal dunia dalam posisi bekerja. Masih bekerja. Kecelakaan gitu. Enggak. Oh, sedang bekerja. Sedang bekerja. Kan supir ya. Dia supir lagi muat barang, tiba-tiba sakit kayak masuk angin gitu. Langsung lewat. Jantung sebetulnya ya. Pas kemarin hari Jumat. Terus saya dikabari sampai sana di ustadznya ngomong insya Allah adik bapak husnul khotimah karena meninggalnya hari Jumat,
Amin. Posisinya masih kerja mencari nafkah itu. Terus habis gitu disolatin, kebetulan tinggalnya dekat masjid di Tanjung Priok itu, langsung Iya. disolatin di masjid itu, langsung dikebumikan. Itu aja yang mau saya tanyakan Pak Ustadz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang meninggal sedang bekerja itu termasuk orang yang syahid? Ya, tergantung bekerjanya. Yang jelas bahwa bekerja itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka bekerja adalah ibadah. Kalau diniati untuk ibadah. Mulai mau kerja kita baca bismillah. Ya. Kemudian harapannya mendapat ridho dari Allah dalam bekerja itu. Tentunya pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal. Ibadah itu. Ya kan? Terkadang pemikiran kita mungkin agak sedikit melenceng, bahwa bekerja itu untuk mencari uang kan, mencari rezeki itu udah Allah tentukan lah. Kalau Allah sudah tentukan, kenapa kita bekerja? Ya bekerja itu ibadah, ya kan? Jadi selain kita mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, kita juga mendapatkan pahala dari bekerja itu, ya. Kalau bekerjanya baik, ya. Orang bekerjanya yang pekerjaan yang seperti jihad fisabilillah, ya dia termasuk syahid kalau mati ketika sedang bekerja. Ya, kalau pekerjaan yang fisabilillah gitu. Mungkin menjaga ulama atau menjaga orang yang sedang belajar, itu juga termasuk kan. Bahwa fisabilillah. Menjaga apalagi kan? Perbatasan negara supaya negara tidak dijajah, ya kan? Bahkan menjaga harta pun, kalau hartanya itu digunakan untuk ibadah, ya, digunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk sodako, untuk membangun masjid, itu juga insya Allah termasuk orang yang syahid gitu, jihad kalau dia mati ketika itu sedang menjaga, tugasnya itu menjaga rumah yang di dalamnya ada kekayaan untuk mempertahankan negara, mempertahankan agama, kemudian diserang, mati di situ, ya, insya Allah dia akan termasuk itu, masuk yang syahid. Jadi minimal orang yang seperti itu kalau bekerjanya halal, itu orang yang sedang beribadah, ya, orang yang sedang beribadah. Dari rumah dia ketika mau bawa mobil sudah niatkan Pak dengan baca bismillah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, tiba-tiba tabrakan jegan, berarti dia dalam perjalanan ibadah, walaupun itu mungkin ibadahnya ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah yang mahdoh itu seperti sholat, zakat, puasa, yaitu ibadah yang jelas syarat dan rukunnya, rukun dan syaratnya itu jelas, itu ibadah mahdoh. Kalau yang tidak jelas syarat dan rukunnya, itu ibadah ghairu mahdoh, kalau diniati untuk beribadah, gitu ya.
Jadi kalau kita bekerja itu jangan hanya niatnya untuk mencari uang saja, tapi niatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar hartanya juga jadi berkah. Yang paling penting kan itu. Kita bekerja mendapat rezeki berkah. Rezekinya itu berkah. Ada banyak orang yang dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala miliaran sebulannya tapi tidak berkah. Ada yang seperti itu. Ada orang yang gajinya itu sedikit tapi berkah. Hidupnya lebih tenang daripada orang yang duitnya banyak tapi tidak berkah. Ya, makanya kita bekerja mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang berkah dalam kehidupan. Ya, berkah itu cukup. Mungkin artinya yang cukup untuk beli mobil, cukup untuk beli rumah dan sebagainya. Cukup mungkin lebih ininya tuh kalau diartikan secara letterleknya itu ya. Cukup. Walaupun sedikit tapi cukup. Ya, kadang-kadang kita aneh loh. Ini orang kerjanya hanya begitu doang gitu, tapi dia hidupnya itu tenang. Kemudian ada aja gitu ya. Ada. Tapi ada orang yang banyak uangnya, tapi kayaknya nggak tenang hidupnya itu ya. Yang bagus hartanya juga banyak, tenang juga gitu. Hartanya banyak dan berkah, ya, yang bagus kan. Kata Bolot itu, kita ini hidup untuk mencari kesenangan, gitu. Untuk mendapatkan kesenangan, bukan untuk mendapatkan kekayaan. Kenapa? Karena belum tentu orang kaya itu senang. Tapi kalau orang yang senang pasti senang. Kata si Bolot, orang yang senang pasti senang. Tapi kalau orang kaya belum tentu senang. Yang bagusnya kaya juga, senang juga gitu. Nah itu ya. Jadi itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia karena kerjanya itu kerja yang fisabilillah, maka menjadi orang yang syahid. Walaupun tidak seperti syahidnya orang yang perang gitu. Hanya Allah yang tahu ya. Itu mungkin ya. Yang lain cukup. Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, karena yang benar itu hanya dari Allah. Al-haqqu mir rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan engkau ragu bahwa semua kebenaran itu dari Allah, walaupun dibawa oleh orang yang hebat ataupun dibawa oleh orang gila sekalipun, kebenaran itu semuanya dari Allah. Maka kita terima gitu. Kebenaran yang benar hanya dari Allah. Yang salah-salahnya dalam menjelaskan ini itu dari saya sendiri. Ya, karena saya bukan malaikat, bukan nabi, bukan kiai, bukan ustadz yang hebat. Biasa-biasa saja. Mari kita sama-sama menutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.